Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcastnya Saung. Kita akan ngobrol bersama Saung. Kita obrolan santai nih tentang Saung, tentang pengalaman di dunia bikers gitu. Seperti biasa dengan saya Tajudin dari Coaster, dan kita juga ditemani dengan rekan saya nih yang luar biasa juga nih, ternyata orang jauh nih, Bro Alung nih. Bro Alung dari Vega. Wis, dari Vega ya. Yeah. Luar biasa dia yang punya periuk nih, yang punya periuk. Dan narasumber kita dan tamu kita juga yang luar biasa ini adalah, kita bingung nih panggilnya apa? Panggilan apa nih? Biasa aja kan. Kidani. Ya, Kita Kidani nih. Yes. Saya pengen tahu nih tentang Kidani ini. Awal berkecimpung di dunia biker itu dari mana dulu deh? Silakan deh perkenalkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Ya. Salam persaudaraan. Ya. Salam kemanusiaan. Karena kan nama saya Gani atau biasa disebut Kimau. Kimau. Nah, awal saya berdiri di komunitas itu di tahun 90. 90. Saya pertama di klub Supra Independen. Dari Supra ya? Ya. Luar biasa. Nah, kemudian saya jalan berapa tahun karena saya sakit, jadi saya vakum dulu. Semenjak berapa tahun saya mengundurkan diri dari klub tersebut. Kemudian saya namanya jiwa bikers, jiwa dari klub. Ya. Jadi saya muncul lagi, itu saya bergabung di paguyuban, salah satu paguyuban yang ada di Kuningan. Paguyuban Kuningan. Iya. Apa tuh namanya? Itu namanya dulu disebutnya keluarga besar sedulur Kuningan. Sedulur Kuningan. Ya. Jadi emang orang-orang Kuningan semua berarti kayak gitu? Itu orang-orang Kuningan, orang-orang perantau Kuningan ya itu. Itu Pi. Jadi saya di paguyuban nggak bertahan lama karena beda kultur dengan paguyuban dengan bikers. Oh. Nah, kalau kulturnya paguyuban itu hanya mengenal ruang lingkup satu daerah. Satu daerah misalnya Kuningan aja. Nah, jadi mengenal satu daerah, misalnya jiwa perantauan Kuningan ya Kuningan aja gitu. Oh. Jadi jiwa saya emang dari dulu di klub, jiwa bikers. Ya saya bertentangan. Oh, jadi karena gitu pengennya lebih luas lagi ya? Saya keinginan saya dari dulu, saya ingin mencari persaudaraan tanpa batas dan tanpa ada sekat-sekatan itu. Dalam artian tanpa perbedaan, lu dari genre lu apa, motor lu apa, gua tidak mengenal motor lu apa. Luar biasa. Terus jadi sekarang ini di mana nih ya gitu? Jadi Kalau dulu saya sebelum mengenal BFU, saya awalnya dari single rider. single rider. Ya, jadi saya dari paguyuban tadi saya lari ke single rider. keluar dan ke single. Aha. Terus selama berapa lama tuh dari single itu? Saya di single rider nggak lama sih, Pi. Ya, saya sekitar 2 tahun ya. 2 tahun, kemudian saya ya pengalaman lucu juga saya. Ketika saya lagi kopsan dengan saudara-saudara yang lain, saya terkesan sendiri. Ya. Saya melihat saudara kita, brother kita yang sekarang jadi keluarga saya, Ya. itu motor trouble. Oh, iya. Ya, jadi awal mula saya ketemu dengan Om Kevin dari Bikers Brotherhood 1% MC, yaitu lucu, Bi. Jadi awalnya trouble ya. Awalnya ketemu dengan beliau trouble, kemudian saya suruh teman-teman suruh stud atau di step ke kediamannya Om Kevin di mana? komplek perdagangan. Di komplek perdagangan Kelapa Gading. Kelapa Gading ya. Betul. Iya. Nah, disitulah awal mula. Jadi Om Kevin dia mengkondisikan motor itu di rumahnya. Ya. Lalu beliau menyampaikan saya di Kopsanan. Oh, iya. Nah, welcome nongkrong ya secara tidak kebetulan
kenapa sih nggak bikin satu rumah atau satu naungan? Tahu naungan ya. Ya, makalah dibentuklah sama Om Kevin Brotherhood for Unity. Unity, apa itu? Ya, jadi kita brother itu untuk bersaudara dan persatuan. Jadi kita tidak memandang kasta lu apa, suku daya budaya tidak mengenal kita. Tapi di situ kita tanamkan rasa persaudaraan. Jadi kita bukan hanya di white color, tapi di hati kita tanamkan dengan kultur keyakinan. Oh iya. Luar biasa. Sesuai yang ada di kita mengikuti dari jalur brotherhood. Wah, luar biasa. Jadi mungkin nanti selanjutnya Agi ini akan keluar dari SR-nya itu sendiri, melepas terus. Sebetulnya saya udah lama, karena saya dari mandat dari Om Kevin, BFU ini harus saya bawa. Luar biasa. Itu saya mandat karena saya satu mandat, jadi saya tinggalkan SR saya. Jadi saya ketemu dengan keluarga baru. Ya, berawal berdirinya BFU itu di bulan Mei sebelum COVID-19. Bulan Mei. Iya, berarti 2019 ya. Jadi jadi BFU ini kita semacam naungan lah ya. Seperti Saung Bikers, tapi kita tidak ada kepengurusan. Sama. Jadi kita tidak ada kepengurusan, tapi yang ada di dalam grup BFU bagi saya itu aset. Asetnya dari mana? Asetnya itu yang dari community atau dari keluarga BFU sendiri itu aset. Jadi misal ada yang satu keluar, ini kenapa? Jadi harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan yang jelas, Pi. Jadi tadi bilang aset ya, jadi aset. Mungkin member itu adalah aset ya. Aset. Jadi apapun pendapat mereka beda atau gimana, mungkin kalau ada masalah sedikit-sedikit itu tidak gampang aja kita mengeluarkan. Tidak mereka, gampang gitu. Makanya gini, Pi. Makanya di dalam grup sendiri sebelum saya dapat resmi dari izin dari Om Kevin sendiri, saya nggak bisa memasukkan seseorang untuk di BFU. Susah berarti. Susah. Jadi nih tentang tadi Aki selalu memanggil Om Epin. Om Epin itu dari mana itu? Itu Om Epin dari Bikers Brotherhood 1% MC. Luar biasa ternyata ya. Ternyata orang besar ya, yang benar-benar sebenarnya itu panutan banget ya dari kita biker yang kecil ini. Ternyata ada salah satu keluarga dari Brotherhood 1%, salah satunya ini Dani ini Kemaung yang bahasa kerennya di BDPK. Aduh, luar biasa nih. Jadi itu pertemuan yang sangat tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Dari trouble sampai akhirnya punya keluarga dan akhirnya sekarang Aki lebih dekat lagi dan akhirnya punya mandat dari Om Kevin. BFU ini. Dan BFU ini sebenarnya kira-kira sudah terbentuk belum? Dia sudah terbentuk, cuman kita bedanya belum deklar. Belum deklar. Karena ya, dan logo pun kita nggak semudah seperti kita membuat satu logo lalu langsung jadi, tidak. Jadi tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Jadi harus punya makna. Harus tahu maknanya, harus tahu filosofinya. Mau seperti apa filosofinya, mereka harus tahu. Ada rencana nggak kira-kira kapan gitu akan dideklarasi? Mungkin nanti nanti saya infokan kembali, kita saling berkabar aja. Kalau ada deklar mungkin dari SBJU akan saya undang gitu kan, karena saya mengenal SBJU sebelum saya di BFU. Nah, saya dari almarhum Ayah Jin. Mengenal SBJU, saya diajak almarhum Ayah Jin. Ternyata di Jakarta Utara, saya orang Utara. Ya kan, dulu saya nggak tahu bahwa di Jakarta Utara itu ada Saung Bikers. Ya, saya ketemu Ayah Jin, pas kebetulan saya ketemu di lampu merah
Sunter ya. Waktu itu almarhum Ayajin pakai motor yang trailnya itu. Oh iya betul. Saya diajak minggir ngopi. Saya diajak, mama itu kenangan saya buat almarhum Ayajin. Luar biasa emang ayah, emang itu kenang-kenangan kita semua. Nah, itu panutan buat saya Ayajin. Siap, luar biasa. Dan untuk WFU ini akan dibawa kemana nih untuk kedepannya? Kalau saya dengan kultur keyakinan BFU ini untuk kedepannya saya untuk membawa persaudaraan. Silaturahim dengan siapapun dari kalangan manapun, kita tidak mengenal arti kata suhu senior junior. Ya kan? Intinya di sini kita sama. Ya kan? Dalam artian duduk sama rendah, berdiri tanpa raja. Itu yang saya luar biasa nih WFU ini. Jadi perkenalan dengan Om Epin itu yang dari BB 1% itu sangat mendalam banget ya. Sangat mendalam, ya. Waduh, sampai berapa lama sih Aki ini mengenal sosok Om Epin ini? Saya mengenal Om Epin itu 3 tahun kurang ya, Pi. Ya, semenjak dari 2019 sampai sekarang 2022. Jadi 3 tahun kurang. Makanya semalam pun saya diperkenalkan di keluarga besarnya Brotherhood, ya kan. Ini anak didik saya dari BFU. Dan gini, saya kan sering melihat nih kan, dengar kalau ada nama dari BB 1% itu suka dibilang semacam support dua-dua gitu. Nah, itu apa ada arah ke sana gitu? Kalau kita ke arah ke sana bentuk, Om. Cuman kita itu kan seperti Om Epin bilang, gua tidak mengajak lu untuk menjadi support dua-dua. Tapi udah ada istilahnya tantangan deh ya. Ada tantangan tersendiri. Tantangan untuk BFUI sendiri gitu. Sanggup nggak? Sanggup nggak kira-kira sampai ke sana gitu. Tapi ya saya potong. Apa tuh? Dia punya kopdaran nggak? Membernya ada berapa nggak? Kalau kita kopdaran kita tidak, cuman kita sistemnya silaturahim. Misal kita ada di Cikarang, ya gitu saudara kita yang di Cikarang, itu namanya checkpoint. 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 Jadi kita sistemnya kopling, kopsan keliling. Jadi kita rolling, ya kan, rolling ya kita silaturahim. Duduk bareng, setelah duduk bareng ya kita ngeliwat bareng, itu. Luar biasa. Dan untuk member sendiri yang udah mungkin sekarang ini udah terlalu berapa? Nah, untuk member mungkin di grup ini mungkin ada sekitar 24 komunitas ya. Sudah 24 komunitas. Jadi berarti itu juga dari anak-anak komunitas, bukan cuma dari anak-anak komunitas, gitu. Bukan cuma hanya dari SR, ya kan, kasarnya lu seorang SN nggak punya rumah, nggak punya identitas, itulah betul. Seperti yang diamanatkan dari Om Kevin. Itu Om Epin sendiri pernah ngomong pakai koki BFU. Jadi biar punya rumah, biar kita punya rumah, punya keluarga yang utuh. Seperti itu, luar biasa itu saran-sarannya. Gitu. Dan mungkin dari perjalanan BFU ini, walaupun bukan kelar, pasti punya ada pengalaman yang terkesan gitu, gimana? Chemistry. Ya, pengalaman kesannya ya seperti itu, Bi. Jadi saya secara tidak sengaja selama ini kan banyak komunitas di luar, mereka agak segan dengan Bikers Brotherhood 1% MC. Nah, itu betul. Ya kan? Karena apa? Karena mereka tidak mau mengenal walaupun itu klub besar. Ya, mungkin kalau bagi klub besar itu kan dia kan kita sebagai orang tua ya kita harus nondok. Nah, gitu. Masa tapi sebenarnya mereka tuh sebenarnya mereka welcome merangkul. Tidak mengenal genre motor lu apa, tidak mengenal cc lu berapa. Tidak segarang yang kita lihat. Segarang yang kita lihat. Itu kan gini, yang saya tahu kan BB 1%. Itu motornya tuh bukan Jepang, Pasik semua. Itu besar.
Tapi Pemikiran kita, ya. saya pernah rolling thunder sama beliau, Yep. itu pun ada bebek CB tahun sekitar 89 Itu kan klasik gitu. Klasik semua. Ya. Gitu. Jadi kalau kita seperti anggaplah mungkin kita sekarang dengan motor-motor Jepang lagi itu dengan kayak cc kecil gitu. Itu tidak masalah kita istilahnya bisa mengenal mereka. Tidak masalah, Bi. Mereka tidak mengenal genre, kan tadi saya bilang tidak mengenal motor lu apa, cc lu berapa. Cuman yang setahu saya mereka yang ditanamkan itu yaitu persaudaraan. Persaudaraannya yang harus Makanya disebutlah brotherhood. Brotherhood berarti persaudaraan. Persaudaraan yang real ya, ya, tanpa ada embel-embel lah ya. Iya. Jadi Aki ini kan tadi saya dengar kan pernah ketemu dengan almarhum Ayaji itu di Saung. Nah, selama bergabung di Saung ini kan waktu itu yang sangat berkesannya di mana nih dengan Saung ini apa? Saung ini membuat Aki itu merasa membosankan gitu atau mungkin kita merasa justru saya punya keluarga yang luar biasa di Saung ini. Justru gini dia, buat pengalaman pribadi saya dengan adanya SBGU saya satu kebanggaan ya. Satu kebanggaannya di utara bisa ada sewadah untuk bikers Jakarta Utara. Ya. Nah kan, sebabnya dari tahun 90 Ya. itu belum terbentuk namanya Saung Bikers Jakarta Utara. Belum. Ya kan, karena kita kopdaran masih Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Timur, paling enggak itu. Jadi meninggalkan daerahnya sendiri. Meninggalkan daerahnya sendiri gitu loh. Ya kan, kita mau kopsan pun jauh ke selatan. Iya, Kita mau silaturahim pun jauh kita ke Kalibata. Itu. Jadi berarti punya keuntungannya di situ semenjak ada Saung kita akhirnya kita bisa kopsan di rumah sendiri. Di rumah sendiri gitu kan. Di Jakarta Utara ini sendiri gitu. Terus harapan kedepannya itu untuk Saung gimana? Gitu? Ya saya untuk Saung sih harapan kedepannya ya seperti yang waktu kita kopsan gabungan itu, Saung ini kedepannya bisa melebarkan sayapnya. Amin. Gitu kan. Untuk di 2003 akan datang kita tunjukkan kesolidan kita, kekompakan kita. Ya, karena selama ini kan ya Saung ini cukup solid dan kompak. Ya. Kan? Walaupun di belakang ini ada gini gitu. Bagusnya no problem. Nah, Bodoh, urusan lu gitu. kadang gini, mungkin kita kan udah lama juga di Saung ini. Sebenarnya ada nggak sih yang namanya senioritas gitu di dunia wadah? Mau saya sekarang gini ya. Kan tadi saya bilang dalam dunia bikers itu nggak ada istilahnya senior, junior, suhu apa. Nah, prinsip saya nggak perlu terkenal, saya cukup dikenang dan dikenal. Ya. Tidak perlu terkenal. Tidak perlu terkenal, ya. Kita dikenang dan dikenal. Itu. Jadi nggak harus jadi orang nomor satu. Tidak ada yang menonjol dalam dunia bikers. Iya. Sama, lu pakai pakai roda 2, kita juga pakai roda 2. Lu touring, gua juga touring. Betul. Lu nggak usah bicara tentang touring lah. Ya betul. Yang penting kita dimanapun persaudaraan itu tanpa harus kita touring atau cerita soal touring gitu. Kalaupun touring jauh, kalau memang lu nggak kenal saudara lu sendiri, Lu percuma. Iya betul. Nah, sekarang gini aja Pi, contohnya. Kita udah perjalanan jauh, tapi di rumah kita ada saudara kita nggak kenal. Gitu betul. Galak di luar, malu di dalam. Iya. Mungkin ada adik kakek nih untuk dari begal nih gimana? Pertanyaan sih dia udah bagus, semua bagus. Cuma apa ya? Ya nggak ada namanya tanda min-min gitu, kayaknya udah plus-plus luar aja. biasa ya, luar biasa. Luar biasa Jadi, emang itu. kita mau ngomong apapun kayaknya udah dilahap gitu. Udah dilahap. Oke, makasih banget aduh dari Kirani dengan panggilan dari Saung ini ternyata
perkenalan dengan orang-orang besar ini akhirnya menambah wawasan kita nih di Saung Bikers. Semoga Saung Bikers ini akan lebih solid lagi. Amin. Jadi tadi bilang tidak ada senioritas apapun itu, kita sama-sama berjalan, kita sama-sama saling mendukung. Apapun itu programnya, sekecil apapun yang penting kalian bisa jalan, kita bantu gitu. Nah, kita yang penting membesarkan nama itu, tidak harus jadi orang terkenal ya gitu, mendengarkan dikit. Aduh, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Saung ini ya, kita berbagi terus pengalaman. Mungkin nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi, berbagi lagi, ada pengalaman baru lagi. Dan mungkin saya nunggu nih undangan deklarnya di BPU. Itu yang kita tunggu. Semoga di BPU akan jadi istilahnya patokan lagi nih untuk Saung ini bisa lebih ngebawa lagi, Saung lebih lagi, besar lagi gitu kan. Ini harapan-harapan semua anak-anak yang ada di Saung. Oke, terima kasih untuk semuanya yang pernah lihat, jangan lupa juga tonton juga terus. Tonton terus dan subscribe di bawah sini, kita subscribe ya, subscribe. Tetap Saung Biker Jakarta Utara, jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.